berbagai jenis tumbuhan paku. Nah, kita akan mengambil samplingnya masing-masing. Kita akan mengambil samplingnya masing-masing ya teman-teman. Yang pertama boleh ini kita cabut yang ini. Nah, kemudian kita taruh di plastik. Setelah itu kita akan menulisi ini jenis tumbuhan paku apa di kertas label. Ya, kita akan menulisnya. Nah, kemudian kita pertemukan ini di tempat mana? Kita tulis habitatnya. Kita ditemukan di tempat lembab, Desa Sumur Bule, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Nah, kita akan mulai untuk mengkarakterisasi tumbuhan paku yang kita ambil. Selain ada tumbuhan paku yang di sini, juga ada tumbuhan paku yang di sana. Ini juga termasuk tumbuhan paku ya, teman-teman. Ini yang baru tumbuh. Kemudian ada juga yang ini. Tumbuhan paku. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nailatus Solihah. Di sini kita akan belajar mengenai sampling dan karakterisasi Petriodophytes. Sebelum kita mempelajari karakterisasi Petriodophytes, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari praktikum ini. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu: yang pertama, mahasiswa dapat mendefinisikan habitat atau nichia Petriodophytes. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan teknik sampling yang benar pada tumbuhan paku-pakuan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mendata karakter-karakter yang dimiliki oleh spesimen sampel paku-pakuan. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Petriodophyta? Petriodophyta atau biasa disebut dengan tumbuhan paku termasuk tumbuhan kormus berspora. Artinya apa? Artinya tumbuhan ini dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan ini disebut Petriodophyta yang berasal dari bahasa Yunani. Petriodophyta diambil dari kata pteron yang berarti sayap dan pita yang berarti tumbuhan. Di Indonesia, tumbuhan ini lazim dikenal dengan tumbuhan paku. Nah, apakah kalian tahu apa saja ciri-ciri dari tumbuhan paku? Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri. Yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang kedua, dapat ditemukan di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, atau sebagai saprofit. Yang ketiga, tumbuhan ini tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora terkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Yang keempat, tumbuhan ini mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang kelima, bentuk daun pada tumbuhan paku muda dan paku dewasa berbeda. Pada tumbuhan paku muda, daun akan menggulung, sedangkan pada tumbuhan paku dewasa, daunnya dapat dibedakan menjadi trofofil, sporofil, dan trofosporofil. Trofofil, daunnya ini khusus untuk fotosintesis dan tidak memiliki kandungan spora.
sporofil, daunnya merupakan penghasil spora, dan trofosporofil, dalam daun, anak-anak daun ada yang menghasilkan spora dan ada yang tidak menghasilkan spora. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi karakterisasi pada tumbuhan paku yang tadi kita ambil. Yang pertama ada Asplenium adiantum. Asplenium adiantum memiliki sistematika takson, kerajaan plantae, divisi Petriodopita, kelas Phyllocopsida, bangsa Polypodiales, suku Asplenaceae, marga Asplenium, dan spesies Asplenium adiantum. Asplenium adiantum ditemukan menempel pada bebatuan. Asplenium ini memiliki panjang sekitar 10 cm yang terbagi menjadi segmen-segmen. Asplenium ini memiliki rhizoid berupa akar serabut yang terbenam dalam tanah atau sebagai pelekat di bebatuan jika menempel atau epifit di batu. Asplenium ini memiliki stipe yang pendek atau bahkan tidak terlihat. Stipenya berwarna hijau kemerahan dan mengkilap serta sedikit berbulu. Daun pada tanaman ini berbentuk majemuk bertunggal. Asplenium tidak beruas dengan akar rimpang, rapat berjejal setelah mengering menggantung lemah. Helaian daun tidak dapat lepas dari rimpang, serta menyiri berganda. Urat-urat daun bebas atau bersinambungan dengan tulang tepi. Sisi bawah daun setiap segmen memiliki satu atau lebih sori yang diatur dalam rantai. Sorus pada Asplenium terletak di samping pada taju-taju daun serta memanjang dan memiliki indusium. Sorus bangun garis atau sempit memanjang terletak di samping tulang cabang, serong atau hampir tegak dengan ibu cabang. Indusium sesuai dengan sorusnya. Adapun manfaat dari tanaman ini yaitu sebagai hiasan. Selanjutnya ada Pteris vittata. Pteris vittata memiliki sistematika takson, kingdom plantae, divisi Petriodopita, kelas Phyllocopsida, ordo Polypodiales, famili Pteridaceae, genus Pteris, dan spesies Pteris vittata. Pteris vittata memiliki ciri-ciri perakaran serabut. Perawakan dari tanaman paku ini adalah herba. Hidupnya di tanah, bentuk daunnya memanjang, termasuk daun majemuk, menyirip, warnanya hijau tua. Batangnya panjang, pada permukaannya terdapat rambut-rambut halus yang berwarna coklat. Sporanya terdapat pada sepanjang daun. Habitatnya terdapat di tanah, tembok, dan tebing terjal. Kebanyakan jenis paku ini banyak tumbuh pada batu-batu atau tebing sungai yang menyukai kelembapan. Daunnya sporofil yang berfungsi untuk menghasilkan spora. Batang ini berbentuk rimpang dan menjalar. Batangnya juga berbentuk bulat beralur secara longitudinal. Akar pada tumbuhan ini serabut dikotomi, tetapi ada pula yang bercabang monopodial atau tidak bercabang. Sporangium umumnya dibentuk pada permukaan bawah atau tepi yang berwarna coklat. Sorusnya dilindungi oleh indusium dengan bentuk ginjal dan dilindungi oleh indisium palsu, yaitu pelindung yang terjadi karena pelipatan tepi daun. Permukaan bawah daun terdapat sori. Setiap sori berisi kelompok sporangia. Sori tidak selalu di bagian bawah daun paku yang mempertunjukkan sori. Sori ini berisi suatu kelompok sporangia. Tumbuhan ini memiliki siklus hidup secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan generatif dimulai dengan pembentukan spora yang dihasilkan oleh sporangium.
Spora yang dihasilkan oleh sporangium merupakan hasil meiosis meiospora. Jika spora tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan tumbuh dan berkembang menjadi protalium. Sistem reproduksinya secara sporofil. Selain itu, manfaat dari tumbuhan ini memiliki keindahan sebagai tanaman hias. Selanjutnya ada Adiantum hispidulum. Adiantum hispidulum memiliki sistematika takson, kingdom Plantae, divisi Pteriodophyta, kelas Pteriodopsida, ordo Polypodiales, famili Petriaceae, genus Adiantum, dan spesies Adiantum hispidulum. Adiantum hispidulum memiliki panjang sekitar 15 cm. Stipenya halus tanpa rambut, berbentuk bulat silindris. Percabangannya dikotomis. Daunnya berbentuk bulat panjang yang sempit, yang masing-masing terbagi lagi menjadi lebih kecil sekitar 4 persegi panjang, seperti berlian atau berbentuk kipas. Peruratannya jelas dan teksturnya kasar. Daun berwarna hijau tua dengan tepi berombak. Pada masing-masing ental memiliki 1 hingga 20 sori. Sori ini berada di bagian bawah permukaan daun, sebelah pinggir. Sori ini berwarna coklat tua. Adiantum hispidulum biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Selain itu, tumbuhan paku ini juga mengandung bahan organik yang baik untuk menjaga kelembaban tanah dan dapat mencegah kekeringan. Ada Asplenium nidus. Asplenium nidus memiliki sistematika takson, kingdom Plantae, divisi Pteriodophyta, kelas Pteridopsida, ordo Polypodiales, famili Aspleneaceae, genus Asplenium, dan spesies Asplenium nidus. Asplenium nidus ini tumbuh di daerah yang lembab. Memiliki batang pendek ditutupi oleh sisik yang halus dan lebat. Sisiknya berwarna coklat. Paku apifit ini dengan akar rimpang kokoh, tegak, bagian ujung mendukung daun-daun yang tersusun roset. Di bagian bawahnya terdapat kumpulan akar yang besar dan rambut berwarna coklat. Bagian ujung ditutupi sisik-sisik sepanjang sampai 2 cm, berwarna coklat kehitaman. Akar tumbuh di sepanjang batang pendek untuk mengukuhkan struktur paku sarang burung ini. Sorus terletak di permukaan bawah daun, tersusun mengikuti venasi atau tulang daun. Bentuk garis warna coklat tua. Sori sempit, terdapat di atas tiap urat daun dan cabang-cabangnya mulai dari dekat bagian tengah daun sampai bagian tepi, hanya sampai bagian tengah lebar daun, dengan sori tertutup semacam kantung memanjang. Manfaat dari tanaman ini yaitu sebagai obat penyubur rambut, demam, sakit kepala, kontrasepsi, gigitan atau sengatan hewan. Daunnya ditumbuk dan dicampur dengan parutan kelapa, kemudian dioleskan pada rambut untuk menebalkan rambut. Tumbuhan ini juga digunakan untuk anti radang dan pelancar peredaran darah. Ada Dryopteris sp. Dryopteris ini memiliki sistematika takson, kingdom Plantae, divisi Pteriodophyta, kelas Pteridiopsida, ordo Polypodiales, famili Dryopteridaceae, genus Dryopteris, dan spesies Dryopteris sp. Dryopteris ini umumnya hidup di tempat yang lembab. Memiliki akar rimpang, tegak, kokoh, bercabang, ditutupi dengan basis tepi tua. Fronnya sekitar 120 cm dengan tinggi 25 cm dengan lebar daun monoformik. Sorinya bulat dalam satu baris antara pelepah dan margin pada bagian atas daun palem itu. Indusium
Reniform, hijau pucat pada awalnya, kemudian keputihan, lalu kelam abu-abu, coklat, kemudian berkarat. Tangkai daun berukuran dari kurang dari 1/4 panjang pisau. Tanaman ini bermanfaat untuk sebagai obat cacing, pita, dan cacing lainnya, tetapi telah diganti dengan obat yang kurang beracun dan lebih efektif. Tanaman ini kadang-kadang dalam sastra kuno disebut sebagai worm friend. Tanaman ini juga disebut sebagai tanaman yang dapat digunakan sebagai pakis hias di kebun. Kelima paku di atas juga memiliki perbedaan. Perbedaan dalam daunnya, baik itu menyirip maupun menjari, perbedaan dalam ukuran, perbedaan dalam sorus, ada yang terletak di bawah dan ada yang terletak di samping daun, dan perbedaan warna, serta perbedaan cara bereproduksi. Tadi adalah karakterisasi dari tumbuhan paku yang kita ambil sampelnya. Kemudian, sedikit tambahan, saya akan menjelaskan mengenai metagenesis ya. Dapat disimak video berikut tentang metagenesis tumbuhan paku. Untuk menjaga kelestarian spesiesnya, tumbuhan paku melakukan pergiliran keturunan yang dinamakan metagenesis. Metagenesis berawal dari spora matang yang keluar dari sporofit. Spora didukung oleh kondisi lingkungan yang memadai akan berkecambah menjadi protalium. Protalium adalah pembentuk antheridium dan archegonium. Dengan berantaraan air, maka sperma yang dihasilkan antheridium dapat membuahi ovum yang dikeluarkan oleh archegonium. Tumbuhan ini menghasilkan zigot yang berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Selanjutnya, tumbuhan paku akan memproduksi dan mematangkan spora sehingga pada tahap ini tumbuhan paku disebut sporofit. Dalam sporofit terdapat kumpulan sporangium yang disebut sorus. Pada kondisi lingkungan yang cocok, misalnya kandungan air tinggi dan cuaca dingin, sorus akan pecah dan masing-masing sporangium yang ada di dalamnya mengeluarkan spora matang untuk kembali mengulang proses metagenesis seperti semula. Dapat saya sampaikan pada praktikum ini, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di praktikum